Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Ya. Yang pertama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Islam 3 Pakem, yang kami hormati juga Bapak Ketua MPRS, Bapak Indro, kemudian juga Bapak Lambang selaku pengasuh di SMA Islam 3 Pakem ini, dan juga mungkin Bapak Ibu ya guru. Di sini sebutannya Pak guru atau ustadz Pak? Oh gitu. Oke, Bapak Ibu guru dan ustadz-ustadzah ya dari SMA Islam 3 Pakem ya, dan juga barangkali ada wali murid atau wali siswa yang hadir juga yang kami hormati, serta seluruh ya. Ini adik-adik, anak-anak, siswa-siswi atau apa Bu sebutannya? Nama Pak ini? Oh, santriwan santriwati. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Ya, dan juga santriwan santriwati SMA Islam 3 Pakem yang kami cintai, yang kami banggakan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, yang keduanya merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang kita tidak tahu ya apa jadinya diri kita kalau itu kita hidup tanpa iman dan juga Islam yang ada di dalam diri kita. Nah, santriwan dan santriwati yang kami banggakan semuanya ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Di sini kami diberikan amanah untuk menyampaikan keutamaan daripada menuntut ilmu. Dan hari ini adalah hari pertama ini Pak, hari pertama ya masuk sekolah. Jadi semua yang hadir di sini ini siswa baru dan yang lama gitu Pak ya. Siswa baru dan namanya. Yang siswa baru yang mana? Coba angkat tangannya ya. Siswa baru. Oh, yang baru ya. Baru. Kok baru malah di belakang ini. Yang baru. Kalau yang lama mana yang lama? Yang lama angkat tangannya. Oh, yang senior ya. Nah, alhamdulillah ya. Ya. Jadi ini sebuah tema yang sebetulnya sangat penting sekali, baik bagi yang santriwan santriwati baru ya maupun santriwan santriwati yang lama ya. Teman-temanku sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala ya, ilmu ya sebagaimana sudah kita ketahui bersama itu sebetulnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, khususnya di dalam agama kita, agama Islam ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ya, atau surah Al-Mujadalah ayat ke-11 ya, itu sudah berfirman ya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan
derajat orang-orang yang beriman dan juga derajat orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan ya kepada kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah ini, kalau kita itu ingin memiliki derajat yang tinggi, ya, baik itu di dunia, apalagi terlebih-lebih nanti di kehidupan akhirat, ya, maka tidak ada cara lain ya kecuali dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, ini yang kemudian harus kita pegang, yang harus kita yakini ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya, orang yang mulia ya, menjadi orang yang terbaik ya, maka ingat dua hal ini, iman dan juga ilmu. Nah, kedua-duanya harus kemudian selalu ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua juga ya, Nabi kita Muhammad SAW ya, itu juga mewajibkan ya, kita sebagai seorang muslim itu untuk kemudian menuntut ilmu. Ya, Nabi SAW itu bersabda ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Nah, kewajiban setiap muslim ini otomatis juga kepada setiap muslimah. Ya, ini sudah masuk dalam istilah muslim. Nah, maka ini merupakan kewajiban, ya, kewajiban yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka ya sekali lagi berarti belajar atau menuntut ilmu itu bukan lagi pilihan, ya, bukan lagi pilihan boleh belajar boleh tidak, ya, boleh menuntut ilmu atau tidak, ya, karpe dewe seenaknya sendiri, itu bukan seperti itu, ya. Jadi ini bukan pilihan tetapi apa, kewajiban. Ya. Kalau kita menjalankan kewajiban ini, menjalankan perintah untuk menuntut ilmu ini, maka insya Allah berarti kita telah menjalankan kewajiban dari Allah ya dan juga Rasulnya, maka pastilah Allah akan memberikan balasan pahala. Namun sebaliknya, kalau kemudian kita meninggalkan kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk menuntut ilmu ini, maka ya kita akan mendapatkan dosa. Nah, ini sudah balik semuanya ya, sudah balik semuanya. Ada yang belum balik ya, mas-masnya di sini. Ya, kalau siapa yang usianya di bawah 15 tahun? Ada yang usia di bawah 15 tahun? Oh ya, ini masih ada yang bocil ya, ini masih ada yang bocil. Kalau yang mbak-mbaknya ini sudah di atas 15 tahun semuanya. Ya, Masya Allah ya, kelas 1 usia 15 tahun. Ya, ini kenapa kok saya tanya umur ya, tanya umur usianya? Karena di antara seseorang ya itu dikatakan balik ya, mungkin teman-teman sini juga sudah pada tahu, sudah pada belajar ya. Kalau laki-laki itu kan ada ya tanda-tanda untuk baliknya ya, perempuan juga ditandai dengan haid ya dan seterusnya. Nah, tetapi kalau bagi teman-teman yang di sini, kok Pak, kok saya itu nggak ada tanda-tandanya ya, misalnya tadi, mungkin kalau yang laki-laki kan ditandai dengan apa, mimpi basah misalnya, atau keluarnya mani. Nah, kemudian kalau lagi tadi wanita juga haid ya, Pak, saya itu kok nggak ngalami dua-duanya itu ya, misalnya begitu, Nah, kalau tidak ngalami dua-duanya itu, maka dihitungnya dari umur, ya, dari usia, ya. Asal sudah 15 tahun, maka meskipun belum haid, meskipun belum mimpi, misalnya, itu sudah dianggap sudah balik. Nah, ini ya, ini diingat-ingat ya. Meskipun itu tadi ya, kalau sudah umurnya 15 tahun, menurut penjelasan para ulama, ini sudah dikatakan balik. Nah, kenapa kalau kita penting ya mengetahui ini status balik kita ini ya? Karena ketika seorang muslim itu statusnya sudah balik, nah itu dimulai sejak itu argometer
pahala dan dosa, ya, begitu ya. Jadi kalau melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah, maka dia akan dihitung pahala. Sebaliknya kalau sudah balik kemudian sudah melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, itu pun juga akan dihitung sebagai dosa. Nah, kalau sebelum balik mungkin tadi masih dianggap anak kecil, ya, itu belum dihitung pahala maupun dosa, ya. Maka teman-teman di sini mumpung, ya, ini masih awal-awal, ya, masih awal-awal balik, masih usianya 15, mungkin 16, mungkin juga ada yang 17. Nah, ini sudah mulai memperhatikan argo hitungan ini tadi, hitungan pahala dan dosa. Nah, termasuk kita bawa tadi dalam tema kita menuntut ilmu tadi adalah kewajiban, ya. Maka insya Allah kalau teman-teman di sini, ya, ini bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, ini setiap harinya, ya, setiap teman-teman belajar di kelas, mendengarkan Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah, ya, yang mengajar, ya, kemudian mencatat dan seterusnya, nanti juga mengerjakan tugas, ya, kemudian membaca. Nah, ini semuanya adalah ini bernilai pahala, ya, semuanya akan bernilai pahala karena itu semua adalah bagian daripada proses di dalam menuntut ilmu. Nah, begitu pula nanti kalau di situ ada menyepelekan, ada tidak mengerjakan, ya, tidak mau belajar dan sebagainya, ya, itu nanti bisa itu berbuah menjadi dosa. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tadi, ya. Kemudian juga, ya, di antara keutamaan menuntut ilmu, ya, yang ini juga sudah sering disampaikan oleh mungkin guru-guru kita, ya, ustadz-ustadzah kita, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah jalan, ya, yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini didasarkan oleh, ya, sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa, ya, melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Siapa yang ingin masuk surga? Ini angkat tangannya. Mana? Yang ingin masuk surga? Wow, ternyata tidak semuanya. Tidak semuanya. Saya sama lagi. Siapa yang ingin masuk surga? Masya Allah, ya. Hanya sebagiannya saja. Gitu. Oh, yang lainnya mau kemana ini, ya? Ya, semoga, ya, semuanya, ya, tentu semuanya kita pengen, ya. Ada yang kemudian mungkin pengen banget, ya, ada yang sedang-sedang nanti, ya, dan lain sebagainya, ya. Kita doakan, ya, semoga, ya, ketika kita hari ini berkumpul di tempat yang baik ini, semoga nanti kelak Allah juga kumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Ya, ya, santrian dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara beberapa keutamaan, ya, keutamaan kenapa kita harus kemudian menuntut ilmu. Nah, sebetulnya masih banyak, ya, masih banyak tentu ayat-ayat, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berkaitan dengan menuntut ilmu, ya. Mungkin diantaranya juga doa, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, ya. Ya, Allah berfirman, Rabbi, ya, katakanlah, kul Rabbi zidni ilma, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku, ya. Jadi ini menurut penjelasan para ulama di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun, ya, yang mana Allah menyuruh, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan, ya. Jadi tidak ada kok Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk minta tambahan harta, minta tambahan jabatan, minta tambahan biar lebih terkenal, ya, atau punya kedudukan dan lain sebagainya, itu tidak ada. Yang ada apa? Allah perintahkan kepada Nabi, ya, kalau minta tambahan, mintalah tambahan ilmu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan, ya, kedudukan ilmu itu yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, ya.
sampai-sampai ya Allah itu memerintahkan pada Nabi untuk minta tambahan ilmu. Nah, kemudian satu lagi di dalam hadis juga ya, Nabi menyebutkan ya, inna ulama warasatul anbiya, sesungguhnya yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, ya, sesungguhnya ya nabi itu, para nabi itu tidak mewariskan yang namanya dinar maupun dirham. Innama warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafirin, ya, sesungguhnya tadi ya para nabi ya, para rasul itu yang diwariskan adalah ilmu, ya, maka barang siapa yang mengambil ya, berusaha mengambil warisan nabi tersebut ya, warisan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Nah ya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin banyak orang ya di luar sana ya seneng kalau dapat warisan dari orang tuanya, ya, misalnya dari simbah-simbahnya ya, seneng ya dapat warisan begitu ya, dapat warisan harta, warisan tanah, warisan rumah, ya, mobil, kendaraan dan sebagainya, orang seneng ya. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan warisannya, harusnya ya kita ingin sebagai muslim itu pengen mendapatkan warisan dari apa? Dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia yang paling mulia ya di atas muka bumi, ya, manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ternyata tentu kita dengan sosok yang seperti itu pengenlah ya dapat mewarisi, ya, dapat mewarisi apa yang beliau wariskan. Ya. Dan ternyata kita diberitahu kalau Nabi itu tidak mewariskan yang namanya harta, tapi yang diwariskan oleh Nabi itu adalah ilmu. Ya, maka ya kita sebetulnya seharusnya harus lebih bersemangat ya, lebih bergembira, lebih senang lagi ya mendapatkan warisan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ya, itu tadi diantara keutamaan dan juga kedudukan daripada ilmu itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, terus bagaimana Pak agar kita itu bisa mendapatkan ilmu, ya, bisa mendapatkan ilmu ya sebanyak-banyaknya. Nah, maka di sini kami sampaikan nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, ya, berkaitan dengan beliau pernah mengatakan ada 6 syarat ya bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu, ya. Ada 6 syarat. Berapa adik-adik sekalian? 6 syarat, ya. Nah, ya, beliau mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan aku sebutkan satu persatu. Nah, ini Imam Syafi'i berkata seperti itu. Yang pertama adalah kecerdasan. Nah, ya, kecerdasan. Ya. Jadi beliau mengatakan ya, syarat pertama kalau orang ingin bisa mendapatkan ilmu butuh yang namanya kecerdasan. Nah, insya Allah saya yakin ya teman-teman di sini semuanya cerdas semuanya. Ya. Ada yang tidak cerdas? Nah, alhamdulillah ya, saya tidak ada yang angkat tangan. Nah, lalu ibu ya, ini berarti cerdas semuanya ya. Saya tanya yang tidak cerdas, nggak ada yang angkat tangan sama sekali. Gimana? Oke. Nah, ini sudah modal ya, sudah modal ya yang Allah berikan kepada teman-teman sekalian sebagai modal untuk menuntut ilmu. Sudah ada kecerdasan. Nah kalau kita baca ya buku-buku para ahli pendidikan dan sebagainya ya, itu sering kita dapati ya, mereka itu mengatakan yang namanya kecerdasan itu adalah tidak satu macam ya, tidak hanya satu jenis ya. Maka disebut sering dikatakan atau diistilahkan dengan kecerdasan majmu ya, bahasa lainnya itu
multiple intelligent. Nah, gitu ya, multiple intelligent ya. Ada orang itu yang mungkin diberikan kecerdasan dari sisi kognitif, dari sisi analisa begitu nggih. Ada juga yang diberikan kecerdasan dari sisi emosionalnya. Ada yang diberikan kecerdasan dari sisi spiritualnya. Ada kecerdasan secara fisik, secara jasmani ya. Mungkin kalau disuruh mengerjakan soal matematika itu apa namanya, kepalanya itu langsung cekut gitu ya, mumet gitu ya. Tapi kalau disuruh main sepak bola ya jago ya begitu ya. Baru prit gitu langsung gol. Wah, baru prit sudah gol. Nah, ini tadi itu tadi ya, langsung tendang shoot on goal ya langsung. Nah, ini ada seperti itu ya. Maka ya, kenapa kami sampaikan seperti ini, agar teman-teman di sini kadang tidak perlu minder ya, tidak perlu merasa inferior, rendah diri gitu ya. Wah, kok si kocok kayak si A ya, si A si B kan matematika kok nilainya 100 ya, sehingga kemudian ada yang IPA, pelajaran IPA nilainya 90 dan sebagainya ya. Aku kok abang terus misalnya nilainya merah misalnya. Nah, ini kadang kalau misalnya teman-teman nanti suatu ketika mendapati seperti itu, maka tidak perlu kita itu merasa bodoh ya, tidak perlu seperti itu, tidak merasa apa namanya, tidak pinter ya, atau kemudian merasa tidak jago ya. Karena apa? Pasti ya, Allah Subhanahu wa taala ya ketika menciptakan manusia ya, di dalam surah At-Tin itu, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik ya, bentuk yang paling baik, yang sebaik-baiknya ciptaan. Ya, maka termasuk teman-teman di sini ya, semuanya siapa yang bukan ciptaan Allah? Nah, enggak ada ya. Semua kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah tadi menegaskan ya, bahwasanya ketika Allah ya menciptakan manusia itu pasti dalam ya bentuk ya, dalam sosok yang terbaik ya. Maka ya tidak benar ya kemudian Allah ya, kita mengatakan Allah itu menciptakan ya, ada seorang itu yang ini apa istilahnya, produk gagal gitu ya. Tidak ada seperti itu ya, ini produk gagal atau ini produk error ya, produk cacat. Nah, itu tidak ada ya, tidak ada ciptaan Allah itu yang dikatakan sebagai produk cacat atau produk gagal. Nah, kalau kemudian dalam pandangan manusia kok ada kekurangan, nah itu hanya yang nampak saja ya. Pasti ya teman-teman ini harus yakini ya, di balik kekurangan yang kita miliki, Allah pasti berikan kelebihan di tempat yang lain, di sisi yang lain. Ya, hanya tinggal kita saja ya bisa menemukan apa yang kelebihan yang Allah berikan kepada kita, potensi yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, itulah yang kemudian harus kita temukan ya, harus kita ketahui ya. Nanti kemudian kalau kita sudah tahu apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi potensi, apa yang bisa menjadi kelebihan kita, tinggal itu dipoles saja, tinggal diperbaiki, tinggal ditingkatkan ya. Kalau kita meningkatkan dari kekuatan ya atau kelebihan yang kita miliki, maka insya Allah ya itu nanti menjadi modal untuk kita itu menjadi seorang yang ahli ya, seorang pakar ya, seorang yang apa namanya memiliki kompetensi ya, memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Di antaranya apa? Karena dia sudah mengetahui potensi atau kelebihannya sejak awal, kekuatannya sejak awal. Nah, itu kemudian kekuatan itu dia terus tingkatkan. Nah, ini pentingnya seperti itu ya. Maka ada ya seorang pakar pengembangan diri ya atau ahli psikologi itu mengatakan apa? Kalau kita punya kelemahan itu nggak usah apa istilahnya kata beliau ya, itu jangan kita itu apa istilahnya memperbaiki kelemahan atau meningkatkan kelemahan yang ada ya.
tapi fokuslah pada apa? Kekuatan yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah menemukan potensi, menemukan kelebihan kita, kekuatan, nah itulah yang kemudian dikembangkan terus, ditingkatkan terus, dikembangkan terus. Nah, kalau kan kita misalnya ini misalnya, kalau kita punya kekuatan di sini, ya segini level kita sekarang, ya saya tahu potensi, kelebihan saya, bakat saya sudah seperti ini. Nah ini kalau kemudian ditingkatkan, nah, sudah segini, kalau ditingkatkan tinggal segini ya, kata Pak Jokowi begini ya, swoosh gitu ya, tinggal meroket gitu ya. Nah ini kalau kita berangkatnya dari kekuatan, potensi atau bakat yang teman-teman miliki ya. Tetapi kalau dari kekurangan, mungkin dari bawah tadi ya, yang namanya kekurangan kan di bawah gitu ya. Nah dari bawah harus ditingkatkan. Nah ini tentu ya butuh proses, butuh waktu, butuh effort ya, butuh usaha ya, untuk kemudian bisa meningkatkan apa yang di bawah. Nah ini tentu seperti ya, ini bukan berarti ya tidak ditingkatkan kekurangan ya, tetapi ya bisa sambil lalu saja ya, kekurangan ini diperbaiki. Tapi kalau kemudian fokus kita lebih kepada kekuatan atau bakat atau potensi yang teman-teman miliki, inilah yang kemudian dikembangkan terus menerus. Nah kemudian juga dari pendekatan atau tadi ya wawasan tentang multiple intelligence ini tadi ya, tujuannya ya selain ya teman-teman tadi tidak merasa iri hati dengan yang lain, tidak merasa lebih rendah, lebih kurang dibandingkan yang lain, juga ya yang perlu kita pahami bahwasanya kita itu tadi tidak perlu banding-bandingke ya, tidak perlu banding-bandingke satu dengan yang lainnya ya. Setiap orang itu sudah dibekali Allah dengan bakat dan potensi yang masing-masing ya, tinggal dikembangkan. Dan yang namanya prestasi ya, yang namanya pencapaian dan lain sebagainya, setiap orang itu bisa berbeda-beda ya, tidak perlu disamaratakan ya, tidak perlu disamaratakan, tidak perlu benar semua orang harus bisa, harus pinter ya, harus nilainya 100 matematikanya, semuanya harus IPA-nya begini, bahasa Inggrisnya harus 100 semuanya ya. Nah itu tidak bisa dipukul rata. Tetapi juga teman-teman sekalian harus ya ada namanya standar minimal. Nah ini yang perlu kita capai ya. Nah bukan berarti wah bahasa Inggris angel, susah, aku serasa sinau bahasa Inggris susahnya ya, bukunya dilempar, itu bukan seperti itu ya. Tetap ya, kalau teman-teman merasa kesulitan dalam pelajaran tertentu ya, yaitu tetap dipelajari ya, dipelajari begitu ya, minimal sampai standar yang kemudian sudah dibuat oleh mungkin Bapak Ibu guru ya, oleh sekolah dan sebagainya. Artinya kalau kita mencapai standar ini ya kita minimal jadi paham gitu nggih. Kalau baca-baca tulisan bahasa Inggris itu ya tahu artinya ya. Ada ngomong-ngomong sedikit ya agak paham-paham dong-dong dikit gitu. Nah, itu namanya standar ya. Jangan sampai kemudian tidak bisa sama sekali ya. Mungkin bukan yang ahli dalam bicara, dalam menerjemahkan bahasa Inggris, tapi minimal tadi kita sudah ada standar yang kemudian kita capai. Nah, teman-teman sekalian yang dimakan Allah, yaitu tadi yang dibutuhkan pertama adalah kecerdasan ya. Apa? Kecerdasan. Nah, satu lagi ya namanya ya, ada tips biar cerdas ya, tips untuk biar kita teman-teman bisa tambah pinter, tambah cerdas ya. Tipsnya satu saja, gampang juga ya. Kalau teman-teman ingin cerdas, ingat-ingat ya perkataan saya ini ya, kunci untuk melatih kecerdasan atau biar kita menjadi orang yang cerdas ya, kuncinya adalah belajar agama. Apa ada sekalian? Belajar agama. Nah itu diingat-ingat ya. Dulu itu Pak Wandi bilang ya, kalau kita ingin cerdas juga nanti teman-teman kalau sudah berkeluarga, jadi ayah, jadi ibu, kemudian punya anak, pengen anaknya juga jadi cerdas ya maka dorong ya anak ini untuk kemudian belajar agama ya. Karena dengan kita belajar agama itu ya membiasakan diri kita untuk berpikir cerdas ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya mungkin kita bisa lihat ya para ulama-ulama kita ya, mereka
satu ayat Al-Quran, satu potong hadis Nabi itu bisa ditafsirkan berlembar-lembar, bisa dijelaskan hadis Nabi secara berlembar-lembar, bahkan mungkin jadi satu buku ya. Kalau tidak cerdas, bagaimana mungkin ya hanya satu potong ayat bisa ditafsirkan panjang lebar, satu potong hadis bisa dijelaskan berlembar-lembar. Padahal kalau kita yang baca ayat saja itu kadang-kadang bingung, ini maksudnya apa? Allah berfirman seperti ini Nabi mengatakan hadis ini maksudnya apa? Nah, kita aja kadang seperti itu, tapi ulama ya itu kemudian bisa memahami ya ayat, bisa memahami hadis. Nah, makanya kenapa dikatakan belajar agama itu bisa mencerdaskan, karena ketika kita membaca ya tulisan-tulisan para ulama tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang penjelasan dalam agama kita ya, itu kita akan dilatih atau kemudian diajak berpikir berlogika sebagaimana kemudian yang pikirannya para ulama itu tadi. Nah karena para ulama ini cerdas, nah karena kita juga mengikuti, berusaha memahami jalan pikir mereka, maka insya Allah ya cepat atau lambat, lama kelamaan teman-teman juga akan cerdas. Itu jaminan ya, insya Allah ya. Dengerin ini diingat-ingat nasihat saya ini ya. Kalau pengen cerdas, belajar agama ya, belajar agama. Kemudian yang kedua ya, kata Imam Syafi'i yang harus kita miliki agar kita bisa mendapatkan ilmu, harus memiliki yang kedua ini adalah semangat ya, semangat ya. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Masya Allah, luar biasa ya, semangatnya menggelora ya. ya memang betul ya, betul, yang namanya semangat itu bisa dipompa ya, bisa dipompa salah satunya dengan ya seperti ini ya. Karena kan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan ya, itu kemudian juga punya pengaruh ya di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ya. Kalau kita mengucapkan, berteriak dengan penuh semangat, mengikrarkan dengan penuh kesungguhan, ya itu juga bisa memompa ya semangat di dalam diri ya. Namun yang tidak boleh ya kita lupakan juga adalah semangat yang betul-betul ya lahir dari dalam diri kita, dari jiwa kita. Nah, ini semangat yang kemudian harus terus menyala ya di dalam diri kita ya, kesungguhan, tekad ya untuk kemudian belajar. Nah, bagaimana biar semangat internal tadi, istilahnya internal motivation tadi ya, motivasi dari dalam diri terus selalu ada ya ini ya dengan diantaranya itu tadi ya, diantaranya ya keutamaan daripada menuntut ilmu ya, kedudukan ilmu ya, dan juga para penuntut ilmu dan sebagainya, ayat-ayat tentang ilmu, hadis-hadis Nabi tentang ilmu, itu kemudian betul-betul kita renungkan ya, kita renungkan, kita pahami, lalu kita tanamkan ya, kita tanamkan ke dalam sanubari kita ya, agar tertanam di dalam hati kita. Ini ilmu itu betul-betul suatu yang layak untuk mendapatkan pengorbanan daripada diri kita ya, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta ya, semuanya ya itu. Ini kemudian kita berikan untuk ilmu. Nah sampai seperti itu ya. Nah ini kenapa itu tadi keutamaannya yang begitu luar biasa. Nah ini teman-teman sekalian. Nah kemudian yang ketiga ya, selain semangat ya, memang seorang muslim ini ya itu harus orang yang selalu punya semangat, punya himmah aliyah, tekad yang kuat ya. Karena apa? Karena Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu ya. Nabi mengajarkan kalau kalian itu berdoa, kalau kalian itu minta surga kepada Allah, apa kata Nabi? Mintalah surga Firdaus al-A'la, surga Firdaus yang paling tinggi ya. Jangan
mencukupkan diri untuk yang penting masuk surga aja Pak gitu ya. Tapi apa, Nabi mengingatkan kepada umatnya, kalau ingin masuk surga, masuklah surga yang paling tinggi. Ini apa? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita semuanya agar kita sebagai muslim itu punya cita-cita yang tinggi ya, punya target yang tinggi, punya semangat yang tinggi ya. Teman-teman ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah ya teman-teman sekolahnya di SMA Islam 3 Pakem ya, tetapi ini tidak menghalangi ya buat teman-teman sekalian untuk kemudian berprestasi, untuk kemudian punya cita-cita yang tinggi ya, punya impian yang tinggi ya. Ini karena ya zaman sekarang itu tidak masalah ya kita itu belajar dimanapun ya. Yang sekarang ini kan zaman apa namanya zaman kebebasan informasi, keterbukaan informasi ya. Yang namanya informasi, yang namanya ilmu, yang namanya wawasan, pengetahuan ya, sains dan lain sebagainya, ini semua sudah terbuka ya, sudah tidak ada batasnya, tidak disekat-sekat lagi dengan dinding-dinding sekolah ya, semuanya sudah bisa diakses ya di internet ya, sudah ada AI ya dan lain sebagainya. Makanya ini apa? Ini di satu sisi adalah kesempatan ya, peluang yang ataupun juga kesetaraan yang kemudian terbuka bagi siapa saja ya. Artinya bagi siapa saja itu sudah bisa mengakses informasi, mengakses ilmu pengetahuan. Tinggal PR-nya adalah siapa yang mau ya, siapa yang kemudian bersungguh-sungguh, siapa yang tekun, disiplin untuk kemudian ya mempelajari itu semuanya. Nah ini ya teman-teman sekalian, yang dibutuhkan adalah yang namanya itu semangat dan cita-cita yang tinggi. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin menuntut ilmu itu juga yang diperlukan adalah sifat sabar ya. Apa dari sekalian, sabar ya, sabar. Sabar ini penting ya. Sabar itu tidak ada batasnya ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, sabar kan ada batasnya ya. Saya katakan sabar itu nggak ada batasnya sekalian. Nah sabar itu nggak ada batasnya ya. Jadi karena sabar tidak ada batasnya, Allah Subhanahu wa taala pun ya itu memberikan pahala ganjaran atas orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak ada batasannya ya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang Allah akan berikan pahala, Allah berikan ganjaran yang tidak ada batasnya ya, begitu ya. Nah, ini makanya ya sabar. Nah sabar apa bagi seorang penuntut ilmu ya? Sabar dalam menjalani proses ya, sabar di dalam belajar ya. Kan dalam belajar itu memang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Harus apa, mungkin tadi disiplin, harus tertib, tepat waktu masuk ke dalam kelas ya. Mungkin juga harus mendengarkan ya guru, bapak guru, ibu guru, ustadz, ustadzah ya, mungkin yang sedang mengajar ya. Memang mendengarkan itu tidak gampang ya. Gitu. Kalau yang ngomong mungkin gampang ya. Kalau saya di sini bicara 1 jam itu nggak capek ya. Tapi teman-teman saya yakin ya, teman-teman yang mendengarkan itu pasti waduh ini kok Pak Wandi ini rampung-rampung gitu ya sebagai. Nah ini maka yang dibutuhkan apa? Kesabaran ya. Kesabaran kita belajar ya, mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru kita ya. Kemudian kadang-kadang Bapak Ibu juga ngomel-ngomel gitu ya, marah-marah gitu ya. Itu harus sabar ya, harus kita sabar, kita dengarkan gitu ya. Kadang-kadang ngasih tugas ya, ngasih PR banyak banget dan sebagainya ya. Ya ini juga ya dijalani dengan penuh kesabaran ya. Nah, kemudian sulit ya dalam memahami ya, mengerjakan soal, memahami pelajaran dan sebagainya. Nah ini semuanya butuh yang namanya kesabaran ya. Kalau kita sabar di dalam belajar ini, dalam menuntut ilmu ya, dalam proses ini ya, kita jalani dengan penuh kesabaran, insya Allah ya, nanti teman-teman akan terlatih menjadi orang yang sabar, orang yang kuat, orang yang kokoh ya.
orang yang tegar ya di dalam menghadapi kehidupan. Yang namanya kehidupan nanti setelah sekolah itu jauh lebih apa? Jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks, jauh lebih besar tantangannya ya. Dan semua itu akan bisa dihadapi ya itu dengan yang namanya kesabaran. Nah, apa namanya ya apa itu ada ungkapan banjir gede apa banjir gede ditataki ya apa macam-macam ya dan lain sebagainya ya apa namanya itu semuanya kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan ya kendala-kendala itu ya semuanya itu bisa dihadapi asal tadi kita punya sifat yang namanya sabar ya itu sabar ya sabar insya Allah sabar itu orang yang sabar disayang tidak hanya disayang Tuhan ya disayang juga sama teman-temannya begitu disayang teman-temannya ya saya itu punya anak juga ya punya anak itu kemarin terima rapot itu dibilang sama gurunya sama ustazah ini Pak anak bapak ini alhamdulillah ya disukai sama teman-temannya ya sama sukai teman-temannya. Nah kenapa kok disukai ya katanya dia itu dibully dibilangin apa dikatain apa nggak pernah marah katanya ya cuma senyum saja. Nah itu ya teman-teman juga seperti itu ya kalau teman jadi anak yang sabar gitu ya tidak mudah ini tadi ya tidak mudah marah, tidak emosional begitu ya, kuat ya. Ini sabar ini kelihatannya sederhana, tapi ya itu tadi tidak akan bisa seperti itu kecuali orang yang kokoh jiwanya ya, orang yang kuat ya batinnya begitu ya, hatinya itu setegar batu karang begitu ya. Nah ini perlu seperti itu ya, tidak mudah baperan, tidak mudah sensitif ya, tidak mudah cemburu dan lain sebagainya ya begitu ya. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya saya tanya sampai kayak jamnya orang datang nggak malam kok jam sama gitu saya tuas lihat cara saya tadi diberi waktu sampai jam 9:30 ya Pak Labang. Sabar ya masih 15 menit ya kalau versi jam sana masih 25 menit nah yang berikutnya ya yang berikutnya selain kesabaran yang harus kita miliki kata Imam Syafi'i butuh yang namanya biaya ya butuh yang namanya biaya ya atau harta begitu ya. Kalau kata Imam Syafi'i ya tadi kalau orang mau menuntut ilmu mau mendapatkan ilmu itu harus siap keluar duit gitu ya sebenarnya harus siap mengorbankan harta ya di dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya ilmu ya. Maka saya tidak tahu ya teman-teman di sini sekolahnya gratis atau bayar di sini SMA Islami gratis atau bayar? Oh ya oke okay. Kata malam mana ada yang gratis ada yang bayar atau apa gitu ya. Kalaupun harus bayar ya itu tadi bagian daripada ini yang harus kita korbankan di dalam menuntut ilmu ya. Itu juga jangan ya apa ya kalau kita harus mengeluarkan biaya ya itu juga biaya yang kita keluarkan itu akan juga berbuah menjadi pahala ya. Itu kan termasuk bagian daripada membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Menggunakan harta kita ya dalam rangka untuk menuntut ilmu ya itu tentu adalah suatu kebaikan ya suatu amal soleh yang akan berpahala ya. Maka ya teman-teman kalau kemudian harus beli buku ya harus beli alat tulis beli buku pelajaran ya terus mungkin harus mengeluarkan uangnya untuk ini untuk itu semuanya dalam rangka untuk menuntut ilmu ya itu memang suatu keniscayaan memang suatu yang memang dibutuhkan ya kalau kemudian kita ingin mendapatkan ilmu. Nah kemudian yang berikutnya juga yang kelima beliau mengatakan butuh yang namanya bimbingan guru ya bimbingan guru ya atau arahan nasihat ya daripada guru ya. Tadi saya dikatakan ya tadi sebelumnya memang sekarang ini di zaman perkembangan teknologi dan informasi ya ilmu itu kan memang sudah bisa didapatkan di mana saja ya di internet sudah
tinggal klik dan klik ya, itu sudah muncul ya ilmu itu ya. Namun ya bukan berarti kemudian kita tidak lagi butuh yang namanya guru. Guru itu tetap penting ya, tetap penting ya, karena saking banyaknya informasi kan kadang-kadang kita itu juga malah bingung begitu ya, malah bingung, malah tidak tahu ini yang benar yang mana, kok ada dua informasi yang bertolak belakang ya, yang satu bilang bagus, yang satu bilangnya tidak begitu ya. Nah ini gimana kita memutuskannya ya, katanya ini bagus ya tapi ini enggak. Nah maka disinilah pentingnya kehadiran sosok seorang guru, seorang ustadz, ya, ustadzah yang kemudian bisa membimbing kita, bisa kemudian membantu kita sebagai tempat untuk bertanya. Ya, Allah juga berfirman bahkan di dalam Al-Quran, ya Allah abadikan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian itu tidak mengetahui. Nah ini Allah abadikan ya di dalam Al-Quran, menunjukkan apa ya? Berarti ya sosok sosok yang tahu ini tadi ya, entah bapak ibu guru kita, ustadz ustadzah kita. Nah ini keberadaannya itu diabadikan istilahnya begitu di dalam Al-Quran sebagai tempat untuk kita itu bertanya apabila kemudian kita tidak mengetahui atau kebingungan di dalam memahami sesuatu ya. Beliau-beliau ini kan orang yang sudah lebih dulu ya hidup begitu ya, lebih dulu menghadapi dinamika kehidupan ya, kompleksitas zaman dan sebagainya ya, maka kita bisa belajar ya dari beliau-beliau dengan kearifannya, dengan hikmahnya, dengan pengalamannya dan lain sebagainya. Nah maka kita akan jauh lebih mudah ya kalau kemudian kita belajar kepada guru-guru kita. Dan kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan, untuk bisa menuntut ilmu yang dibutuhkan juga adalah waktu yang panjang ya, waktu yang panjang. Jadi yang namanya ilmu ya itu butuh waktu ya, ini yang harus kita pahami ya, agar kita itu tidak menjadi generasi yang instan ya, pengennya cepat gitu ya, gara-gara kebanyakan makan Indomie gitu ya, jadinya semuanya pengennya serba instan gitu ya. Nah ini beda dengan ilmu ya, karakter daripada ilmu itu bukan seperti itu, bukan instan ya. Kalau instan ilmu nanti cepat dapat, cepat lupanya juga ya. Tetapi kalau kita mendapatkannya itu dengan proses, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan berurai air mata ya dan sebagainya ya, ini maka ilmu itu nanti akan lebih menetap ya di dalam diri kita. Nah ini harus, masalah waktu ini harus betul-betul kita pahami ya, yang namanya proses menuntut ilmu, proses belajar itu butuh waktu. Tidak bisa langsung paham, langsung mengerti, langsung hafal dan lain sebagainya. Ya butuh proses ya, dipahami sekali nggak paham ya, dibaca-baca lagi, kemudian tanya pada temannya, tanya pada gurunya dan sebagainya. Mau dicoba kerjakan nggak bisa ya, coba lagi ya, itu butuh waktu tadi ya, butuh proses. Ini sudah dikasih tahu sama Imam Syafi'i ya, sebagai ulama yang luar biasa, ulama yang alim, yang cerdas, yang luas ilmunya ya, itu beliau juga sampaikan ya, kalau ingin dapat ilmu ya ketahuilah ya, ilmu itu butuh waktu ya, butuh waktu di dalam untuk bisa mendapatkannya ya. Nah kalau teman-teman di sini ya, atau belajar berapa tahun nanti ya, 3 tahun ya, 3 tahun ya, belum lagi nanti teman-teman barangkali ingin melanjutkan kuliah ya, mungkin S1, S2, S3 sampai jangan kalah ya, sekarang Samsung aja udah S berapa, S24 atau 25 begitu ya. Nah teman-teman juga bisa sampai S tinggi-tingginya begitu ya. Nah ataupun yang namanya belajar itu juga tidak dibatasi yang namanya pendidikan kita ya, kuliah kita ya. Bahkan kita sudah selesai kuliah pun yang namanya belajar menuntut ilmu itu tidak
pernah berhenti ya. Ini harus terus dilakukan ya, dari buayan sampai dengan liang lahat ya. Jadi menuntut ilmu sampai dengan mati ya. Kenapa kok sampai seperti itu ya? Ini dikatakan para ulama ya. Para ulama mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan manusia terhadap makan dan minum ya. Kalau makan dan minum hanya kita butuhkan mungkin sehari semalam 3 kali sehari ya. Kurang tahu kalau yang di sini yang pada gemuk-gemuk ya, mungkin bisa lebih daripada itu. Tetapi kalau yang namanya ilmu itu adalah kebutuhan setiap saat ya, setiap menit bahkan setiap detik itu kita butuh yang namanya ilmu. Mungkin ada yang bingung, kok segitunya Pak ya? Ya karena sebetulnya setiap menit, setiap detik kita sebagai manusia itu harus mengambil sikap ya, harus memutuskan ya. Teman-teman mungkin ya bangun tidur ya, mungkin bangun tidur itu kan bangun ya, setelah tidur bangun gitu kan, misalnya jam 4 terbangun gitu ya, jam 4 terbangun. Nah ini terbangun kan terus langsung otak berpikir ya, ini saya jam 4, udah jam 4 ini saya terbangun gitu ya. Nah ini mau ngapain ya, mau ngapain ini kan tergantung ilmu yang ada di kepala ya, dan juga hidayah ya, ilmu dan kemudian yang ada di kepala kita ya. Kalau nggak ada ilmunya ya di kepalanya ya, wah jam 4 lagi jam 4 ya, wis balik turun meneh ya, tidur lagi gitu ya, karena di kepalanya itu nggak ada ilmu, nggak ada wawasan ya. Tapi kalau yang ada ilmunya ya, kemudian wah kemarin saya ngaji, aku ngaji itu kata Pak Ustadz ya, kalau di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia ya, Allah itu kemudian akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta ya, Allah itu akan mengampuni doa orang-orang yang meminta ampun, Allah akan memberikan pertolongan kepada yang meminta pertolongan dan sebagainya. Ya sudah kalau begitu aku tak bangun, aku tak sholat tahajud ya, kemudian berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Nah ini ya, ini apa? Ini sikap seperti ini kadang berangkat daripada pemahaman atau ilmu yang kemudian ada di dalam kepalanya, yang ada di dalam dirinya ya. Begitu pula nanti ya dalam menghadapi kehidupan ya, ketemu teman ya, disakiti temannya, dibully temannya ya, disenggol sama temannya ya, disenggol sidik itu ada langsung apa istilahnya, keluar senjata atau keluar apa maksudnya apa namanya, langsung emosi dan sebagainya ya, langsung udah pengen mode apa yang paling mode sangar gitu sebagainya. Nah itu kan nggak seperti itu. Tapi kalau kemudian kita punya ilmu, wah aku disenggol lagi, wah terus wah tapi wingi Pak Guru ketika akan pilih apa kita itu harus sabar gitu misalnya ya, harus sabar ya, itu berarti harus sabar. Nah gitu ya. Jadi ilmu itu tadi, ilmu itu diperlukan setiap saat ya, untuk kemudian membimbing diri kita itu untuk bersikap ya, berperilaku, bertindak, berkata-kata yang tepat ataupun yang benar. Nah ini ya teman-teman sekalian dimakan Allah ya, masih ada waktu 5 menit. Mungkin kami berikan kesempatan, barangkali ada yang mau disampaikan ya, atau ada yang mau ditanyakan ya, silahkan barangkali ya. Monggo, ada enggak dari adik-adik sekalian ya, silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah belum cukup, kalau belum setengah 10, nah belum ya. Kalau nggak saya tambahin lagi ya. Jadi yang berikutnya tambah lagi ya. Ya, yang kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yang namanya berikutnya ini adalah adab ya. Ada ungkapan yang dijelaskan oleh para ulama ya, al-adab ya, adab itu qabla ilm ya. Adab itu sebelum ilmu ya, dan juga iman itu sebelum Al-Quran. Nah ini penting ya. Jadi teman-teman
dalam sebetulnya kaidahnya ya adab itu sebelum ilmu ya, tetapi tidak mengapa ya teman-teman, sembari belajar ini terus berusaha untuk memperbaiki adabnya ya, adab ya, sopan santun ya, perilakunya, akhlaknya ini kemudian harus diperbaiki terhadap ustadz-ustadzah, terhadap pak guru-bu guru, kepada teman-temannya ya. Yang namanya adab ini adalah luar biasa, ini perhiasan yang luar biasa. Kalau nanti ya bapak-bapak ibu guru ini kalau pengen punya mantu misalnya ya, pengen punya mantu, kalau punya calon mantu itu akhlaknya baik, adabnya baik, wah luar biasa. Orang pinter apa-apa, yang penting akhlaknya itu baik, adabnya baik. Daripada pinter tetapi songong ya, tetapi sombong dan sebagainya ya, sama orang tua berani gitu ya, apalagi bicaranya juga nggak baik, seenaknya dan sebagainya, itu juga malah bikin orang tua itu ngelus dodo gitu ya, malah prihatin gitu ya punya anak seperti itu ataupun. Nah jadi tapi beda kalau anak itu akhlaknya baik, punya adabnya baik, luar biasa, itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Nggak apa-apa, nggak pinter-pinter banget, nilai-nilainya biasa, tapi kalau adabnya tadi ya, akhlaknya sama teman, sama ibu guru, sama yang semuanya ya itu kemudian baik, maka insya Allah itu menjadi luar biasa. Maka teman-teman ya jangan lupakan yang masalah adab dan akhlak ini ya, ini butuh dilatih ya, ini tidak bisa dengan sendirinya tetapi butuh dilatih ya, butuh dilatih bagaimana kita memiliki adabnya. Kemudian juga yang terakhir sebagai penutup adalah kita punya niat yang benar ya, niat yang benar ya, hati yang bersih di dalam kita belajar, di dalam menuntut ilmu ya, ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya, barang siapa yang kemudian menuntut sebuah ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, namun dia menuntutnya itu hanya karena ingin mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan dunia ya, maka kata Nabi, sungguh nanti di akhirat dia tidak akan bisa mencium wanginya surga ya, padahal wanginya surga itu bisa dirasakan, bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Nah ini ya teman-teman sekalian dimakan Allah ya, agar ya upaya kita teman-teman ini proses di dalam belajar, dalam menuntut ilmu tidak sia-sia ya, maka mari bisa bernilai ibadah juga ya, itu kita niatkan, kita belajar ini dalam rangka untuk karena Allah, dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka untuk bagian daripada amal soleh yang kita lakukan ya, maka nanti apapun yang kita dapatkan ya, nilai boleh dapat jelek nggak apa-apa ya, tetapi pahalanya tetap banyak, tetap besar begitu ya. Ya itu seperti itu ya. Jadi nggak akan ada merasa ruginya ya. Tidak akan rugi bagi mereka yang kemudian senantiasa ya berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin demikian ya teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.